العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم أما بعد. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang wafat tahun 1206 Hijriah. 6. Sudah sampai pada bab yang kelima, kata beliau rahimahullah, babun ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Bab wajibnya berdakwah kepada tauhid. Wajibnya berdakwah kepada tauhid al-ibadah, yakni syahadat la ilaha illallah. Sudah kita sebutkan sisi pendalilan dari 3 dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kita bacakan ulang sebelum membacakan masailnya biar nyambung ya. Kata beliau wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru berdakwah kepada Allah di atas basirah. Di atas basirah, di atas ilmu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani qala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila ayyuhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengirim Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman, beliau berpesan kepadanya, kamu wahai Mu'adz sungguh akan mendatangi kaum ahli kitab, yakni Yahudi. Maka hendaknya yang pertama kali kamu seru, yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, hendaknya perkara yang paling pertama kamu dakwahkan kepada mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah menerima dakwah tauhid, sudah mau masuk ke dalam Islam, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat sehari semalam. Kalau mereka menaati dalam masalah salat, selanjutnya beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat, diambil dari orang kayanya, dikembalikan kepada orang miskinnya. Kalau mereka menaati engkau wahai Mu'adz dalam masalah zakat, maka ambillah zakat dari mereka, tapi jauhi harta-harta mereka yang berharga. Jangan ambil harta yang paling berharga di tengah mereka, tapi ambillah harta yang pertengahan maksudnya. Jangan sampai kamu menzolimi orang dengan mengambil harta yang paling berharga, karena zakat itu diambil dari harta pertengahan. Hati-hati menzolimi orang. Takutlah engkau kepada doa orang yang dizolimi, karena tidak ada perantara antara doanya dengan Allah Ta'ala, yakni pasti dikabulkan. Akhrajahu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Walahuma an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar. Ini perang Khaibar tahun keberapa Hijriah? Perang Khaibar tahun berapa Hijriah?
Tahun berapa, Bro? Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Ya. 6. 1 tahun setelah Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Ya. Tahun ke-6 Hijriah Hudaybiyah, tahun depannya Khaybar, tahun depannya Fathu Makkah tanggal 8. 6. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaybar. Di sini di perang inilah beliau makan racun, ya. Diracuni oleh seorang perempuan Yahudi. Nah, di perang Khaybar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Falamma asbahu ghadaw ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Faqal aina Ali ibn Abi Talib? Faqila huwa yashtaki 'ainaihi. Fa-arsalu ilaihi fa-utiya bih. Fabasaqa fi 'ainaihi wa da'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi wajah. Fa'a'tahu rayah. Faqal unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am yadukuna ay yakhudun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, besok aku akan memberikan panji bendera perang ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Besok Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat perantaraan kepemimpinan dia, laki-laki ini. Maka para sahabat di malam hari mereka kemudian ramai membicarakan, ya, mereka begadang di malam hari. Siapa di antara mereka yang akan diberikan bendera besok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa gerangan laki-laki itu? Maka di pagi harinya mereka bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan semuanya berharap agar dia yang diberikan bendera. Maka beliau kemudian menyebutkan siapa laki-laki tersebut. Kata beliau, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Katakan, "Ya Rasulullah, dia sakit. Kedua matanya lagi sakit." Para sahabat kemudian mengutus orang kepada Ali bin Abi Thalib untuk dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meludah ke kedua matanya Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau mendoakan kesembuhan. Nah, lantas Ali bin Abi Thalib sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Yani matanya tidak pernah sakit lagi setelah itu dan menjadi lebih baik sebelum didoakan oleh Nabi, menjadi lebih baik dibandingkan sebelum didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun diberikan bendera perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, "Kamu menuju ke wilayah musuh berjalan perlahan, tidak usah tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Jalan ya biasa saja. Sampai kamu tiba di pekarangan kampung mereka, pekarangan desa mereka, yakni tanah lapang di luar kampung biasanya. Kamu berhenti di sana, jangan langsung perangi mereka. Jangan langsung perangi, berhenti di sana. Setelah itu kamu utus dakwah, kamu utus dai ke kampung musyrik tersebut, kemudian ajak mereka kepada Islam, masuk Islam, dan kabarkan kepada mereka hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada seorang lelaki dengan sebab dakwah kamu, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan onta merah." Baik, ini sudah kita jelaskan sisi pendalilan dua hadis ini. Qala rahimahullah fihi masail. Ada beberapa permasalahan dalam bab kelima ini. Beliau rahimahullah menyebutkan 30 permasalahan, lumayan banyak. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, anna da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah.
Masalah yang pertama yang kita petik dari bab ini adalah bahwa dakwah kepada Allah, dakwah kepada jalan Allah merupakan jalannya semua orang yang mengikuti Rasul. Karena itulah orang-orang yang beriman itu berjenjang-jenjang. Ada orang yang berilmu, ada orang yang beriman tapi tidak berilmu, ada orang yang berilmu dan beriman tapi tidak berdakwah, ada orang yang beriman, berilmu dan berdakwah, lebih tinggi derajatnya. Tapi tidak sabar. Ada orang beriman, berilmu, berdakwah dan bersabar. Ini derajatnya yang paling tinggi. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Asr, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di awal kitab Ushulus Thalatha. Ya, ketika beliau menjelaskan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu dini nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, as-saniyah al-amalu bihi, as-salisah da'watu ilaih, ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi." Ya. Ini 4 jenjang. Siapa yang menghimpun keempat jenjang ini pada dirinya, maka dia berada di jenjang, ya, yang tertinggi. Dan kata beliau, orang yang berdakwah kepada Allah tentunya disertai dengan kesabaran, merupakan jalan dari pengikut para rasul. Karena itulah pengikut Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya, yang bisa dikatakan yang syah, dia mengatakan saya mengikuti jalannya Rasulullah SAW, adalah mereka yang berdakwah, yakni yang sempurna. Kalau yang beriman saja, ya, dia mengikuti jalan Rasulullah SAW, tapi sifatnya, ya, sebagian dari jalan Nabi SAW. Nabi kan beriman, kamu juga beriman, oke, kamu mengikuti jalannya Nabi. Tapi orang yang beriman plus berilmu, maka dia lebih cocok dengan jalannya Nabi dibandingkan yang beriman tapi tidak berilmu. Karena lebih banyak keserupaannya. Nabi beriman, Nabi juga berilmu, maka dia mendapatkan jalan yang lebih banyak. Dan yang ketiga adalah beriman, berilmu dan berdakwah. Nah, inilah tentunya ketika berdakwah diharuskan bersabar. Nah, inilah orang yang paling mencocoki, yang paling berada di atas jalan Nabi SAW. Orang yang paling berhak dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang beriman, beramal dan berdakwah, dibandingkan yang cuma beriman dan beramal tapi tidak berdakwah. Yani sama-sama di jalan Nabi, tapi yang ini lebih sesuai dan lebih berada di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hadhihi sabili," ini jalanku. Maka siapa yang mau berada di jalan para rasul, berdakwah. Dan untuk itu dibutuhkan ilmu sedini mungkin. Karena itulah di antara usulul ikhlas dalam ibadah, di antara usulul ikhlas dalam menuntut ilmu, kalau ada yang bertanya, bagaimana caranya ikhlas dalam menuntut ilmu? Di antara niatnya adalah nasyrul ilm, menyebarkan ilmu agar tidak mati di tengah-tengah manusia, agar tidak asing di tengah-tengah manusia. Ini salah satu niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. As-saniyah, masalah kedua, at-tanbihu 'alal ikhlas, li'anna katsiran minan nas law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Ini yang penting. Kata beliau, peringatan akan pentingnya ikhlas dalam berdakwah. Bahwasanya yang penting dalam berdakwah bukan cuman kontennya. Bukan cuman konten yang disampaikan itu harus tauhid, harus kebenaran. Tapi niatnya yang berdakwah itu juga penting. Karena ini ibadah. Dan ibadah tidak syah tanpa ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kata beliau, karena banyak orang yang berdakwah kepada kebenaran, konten ajarannya, konten dakwahnya itu kebenaran, Quran, hadis, ijma, qiyas, tauhid, ibadah. Banyak kalau masalah konten ibadahnya itu benar, banyak orang yang berdakwah seperti itu. Tapi yang masalah adalah dia mengajak orang kepada dirinya, kepada kelompoknya, kepada komunitasnya, kepada pengajiannya, kepada yayasannya. Jadi kalau dilihat isi dakwanya, ya betul isi dakwah Islam, betul, tidak ada yang salah pada ajaran dakwanya.
Cuman seakan-akan dia mengatakan, kalau kamu mau berislam dengan Islam yang benar, gabung sama komunitas pengajian saya. Tidak ada yang salah dengan isi materi yang disampaikan, semuanya benar. Cuman ketika dia mengajak orang untuk berdakwah, dia tidak mengatakan, ya, kalau seorang dai yang ikhlas kan seharusnya, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengajak kepada Allah bukan cuma saya, banyak orang-orang yang mengajak kepada Allah. Saya salah satunya. Saya ajak kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terserah kamu mau menuju Allah lewat jalannya saya, lewat apa namanya? Lewat bantuan saya atau lewat bantuan saudara-saudara saya lain yang berdakwah. Karena yang berdakwah kepada Allah bukan cuma saya sendiri. Banyak. Maka jangan sampai seorang itu ujub dengan dakwahnya dan sombong mengatakan yang ikhlas cuma saya. Yang lainnya kalau berdakwah tidak ada yang ikhlas. Kelompok saya saja, komunitas pengajian saya saja yang ikhlas. Yang lainnya tidak ada yang ikhlas. Yang mendakwakan kebenaran cuma kami, yang lainnya tidak ada yang benar. Yang lainnya tidak ada yang benar. Tidak kita ragukan, di sana ada dakwah-dakwah yang batil, jelas itu. Allah sudah memperingatkan, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Banyak yang menyuruh kepada jahanam, banyak. Tapi bukan berarti cuma kamu sendiri yang mengajak kepada kebenaran. Banyak juga, ada juga yang lain. Ada juga yang lain. Karena menuju kebenaran tersebut, yakni kita sebagai dai, kita hanyalah satu dari banyak sekali orang-orang yang menginginkan kebenaran. Dan kita husnuzon kepada setiap muslim bahwa tidak ada seorang pun muslim kecuali dia ingin baik. Cuman terkadang jalannya salah, dia dapat orang yang salah dan seterusnya. Tapi berpikir bahwa cuman saya satu-satunya yang mau baik, cuman kami satu-satunya yang menginginkan kebenaran, yang lainnya semua menginginkan kebatilan, itu ujub dan sombong dengan dakwahnya. Ini walaupun konten dakwahnya benar, tapi dia mengajak kepada dirinya sendiri, mengajak kepada kelompoknya. Tidak syah kamu bersunnah kalau tidak lewat kami. Ya, tidak syah kamu menuju kepada Allah kalau tidak lewat kelompok pengajian kami. Tidak syah. Nah, ini merupakan bentuk apa? Picik dalam berdakwah. Ketika membatasi bahwa cuman kami saja yang benar, cuman kami yang ingin baik, yang lainnya itu mengajak kepada jahanam semuanya. Nah, ini hal yang harus diperhatikan, bahwa di luar sana banyak orang-orang yang komitmen dengan dakwah, yang mengajak kepada kebenaran, dan alhamdulillah dakwah Islam di satu tempat bukan hanya berkumpul di satu tempat toh. Di satu negara bukan hanya terfokus di satu tempat toh, banyak. Intinya adalah kita tidak memperdulikan orang lain, kita memperdulikan diri kita sendiri. Niat kita dalam berdakwah itu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia sudah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dia mendapatkan kebenaran bukan lewat perantaraan tangan kita, tidak ada masalah. Ada orang mendapatkan jalan kepada Allah Ta'ala bukan melalui jalur dakwah kita, tidak ada masalah. Allah tidak pernah membebani kita untuk memberikan hidayah kepada semua manusia, harus lewat kita semua. Ada orang-orang yang berdakwah yang lain. Karena itulah di sini Syekh Muhammad rahimahullah berkata, at-tanbih alil ikhlas. Karena sudah kita sebutkan kemarin, riya, sum'ah itu penyakitnya orang-orang berilmu. Penyakitnya orang-orang berilmu. Iri, dengki, hasad, penyakitnya orang-orang berilmu. Kalau iblis yang sudah beribadah kepada Allah gak tahu berapa ratus tahun sebelum Adam dicipta, sudah taat beribadah kepada Allah, bisa hasad karena satu faktor. Ada saingannya. Adam diciptakan. Hasad. Itu iblis. Kalau anaknya Nabi secara langsung, anaknya Nabi Adam bisa hasad kepada saudaranya sampai membunuh. Anak Nabi, bukan orang biasa. Anaknya Nabi yang digembleng, diajar langsung oleh Nabi Adam. Bukan anaknya Ustadz, anaknya Nabi. Bisa hasad kepada saudaranya. Dan kalau kita baca sepanjang sejarah alim ulama, biasa satu ulama satu dengan ulama yang lain hasad, iri dan dengki.
Itu penyakitnya memang ulama. Dan karena itulah kata beliau rahimahullah, penting diperhatikan bagi setiap orang yang berdakwah untuk ikhlas. Jangan yang diperhatikan, ya bukannya tidak penting. Penting konten materinya harus benar, betul. Tapi setelah kamu memperbaiki konten dakwah kamu, perbaiki ikhlas. Ya. Kamu mengajak orang untuk kemana ini? Oke, ayo kita kenal agama. Terus kalau dia suka kenal agama, kamu ngajak dia kemana? Ngajak dia kemana? Menyuruh dia mengaitkan loyalitasnya, cinta dan bencinya kepada siapa? Kepada kelompokmu atau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengatakan karena kamu mengenal dakwah, kamu mengenal sunnah, kamu mengenal tauhid lewat kami, maka semua orang yang tidak suka sama kami, kamu juga harus tidak suka sama dia. Semua orang yang sama kami, kamu juga harus suka sama dia. Ini fanatisme. Ya. Berarti apa? Dia mengajak orang itu kepada kelompoknya, bukan kepada Allah. Walaupun mengajak kepada tauhid, tapi hakikatnya dia menyuruh orang tersebut cinta dan bencinya harus dibangun di atas apa? Kelompoknya. Di atas komunitas dakwanya. Cinta dan bencinya di atas itu, bukan di atas agama Allah, bukan di atas ilmu. Seorang penuntut ilmu yang sebenarnya, cinta dan bencinya, loyalitasnya semua dibangun di atas ilmu agama, bukan kepada ustadznya, syekhnya, bukan kepada pengkultusan orang tertentu. Cinta dan bencinya dibangun di atas tauhid, di atas ilmu. Ya. Siapa yang loyal dengan ilmu, saya loyal kepadanya. Siapa yang benci kepada ilmu, saya benci kepada dia. Karena dia benci kepada ilmu. Terserah siapapun dia. Kalau dia loyal dengan ilmu, aku loyal, saya loyal dengan dia. Kami sama-sama mengikat kecintaan di atas ilmu yang benar. Dimanapun dia, dari manapun dia berasal, apapun warna kulitnya, ya, apapun komunitas dakwahnya, kalau dia loyal dengan ilmu, cinta dengan ilmu, membela ilmu agama, maka saya sama dia. Tapi kalau dia benci akan ilmu, biar satu pengajian saya benci. Ya. Kalau dia benci dengan ilmu, maka kita tidak pernah, diantara bentuk ikhlasan, dan inilah hakikat dari keikhlasan, adalah mengikat cinta dan benci karena Allah, karena dakwah ilallah, karena apa? Karena ilmu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salisa, masalah yang ketiga, annal basirata minal faraid. Basirah, yakni ilmu bermanfaat, ini termasuk kewajiban. Ya, tentu saja seorang dai itu harus punya basirah. Karena itulah dibedakan antara dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar kan setiap orang wajib nahi mungkar kepada anaknya, kepada temannya, ya, dalam skala yang dia tahu. Tapi kalau kita berbicara masalah dakwah, yakni yang meliputi banyak orang, nah ini bekal yang dibutuhkan tidak sembarangan tentunya. Para ulama tegas menyebutkan tidak boleh seorang terjun dalam fatwa menjawab pertanyaan kecuali dia punya ilmu bahasa Arab yang bagus, dia punya ilmu usul fikih yang bagus, dia punya ilmu mustalahul hadis yang bagus, dia punya ilmu usulut tafsir, qawaidut tafsir, ya. Ilmu bahasa Arab dengan 3 jenisnya, ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu balaghahnya. Dia mapan di semua itu, baru dia boleh komentar dalam masalah agama. Kalau tidak, jangan berani. Taqawul 'alallahi bighairi ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang menjadi ironi di zaman sekarang adalah ketika seorang sudah punya sosial media dan sudah bisa mengcopy paste ucapan seorang alim, dia sudah menganggap bahwa saya sudah bisa berdakwah. Ini iskal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-ilmu nuqtatun kassarahal jahilun. Ilmu itu simpel, satu titik. Ilmu itu jelas. Tapi dibikin ramai oleh orang-orang yang bodoh. Ilmu itu jelas. Kebenaran itu jelas. Tapi ketika banyak yang komentar dari orang-orang yang tidak paham dan tidak punya bekal, akhirnya apa? Kebenaran tersembunyi, tertutupi. Bahwa dulu, kata para ulama dulu, ilmu itu hanya berputar di kalangan orang-orang yang punya hafalan. Zaman dulu. Makanya kalau kita lihat di zaman dahulu,
Orang-orang yang jelek hafalannya sedikit ditolak hadisnya, dikatakan dhaiful hadis. Ya, dhaiful hadis. Jelek sedikit hafalannya, kalau dia punya misalnya 500 hadis. 500 hadis dia salah di 300 hadis. Didhaifkan hadisnya. Ini 500, 300 salah. Banyak salahnya, didhaifkan, tidak diterima hadisnya. Dan di zaman dahulu orang yang ilmunya itu di buku, di catatan, enggak diterima. Dulu ilmu itu ada di hafalan. Tapi ketika ilmu sudah mulai ditulis, mulailah masuk orang-orang yang bukan ahlinya ke dalamnya. Dulu kalau kita bicara agama, di zaman dahulu kalau para ulama berbicara agama, yang bicara orang-orang yang punya hafalan. Sekarang ketika sudah banyak buku masuk, ditulis dan semacamnya, setiap orang sudah bisa lihat buku, ditulis, mengetik. Lihat, bicara, bukan dari dadanya tapi dari buku. Karena itulah basirah penting. Basirah adalah ilmu yang terhafalkan. Ilmu yang terhafalkan. Kata Yahya bin Ma'in atau Ali bin al-Madini, saya lupa, satu dari dua orang ini. Kalau tidak salah Ali bin al-Madini, kata beliau rahimahullahu taala, la ilma illa bil hifzi. Bukan yang dinamakan ilmu kalau belum dihafal. Jadi selama belum dihafal, tidak dibilang dia tahu. Tidak dikatakan seorang itu tahu sesuatu kalau dia belum hafal. Nanti dia hafal sesuatu, baru dia katakan dia tahu. Karena itulah, sebagaimana yang sudah sering kita sebutkan di sebagian pelajaran-pelajaran adab, bahwa jangan bermimpi di siang bolong ingin menjadi orang berilmu dan tidak punya hafalan. Ya, itu mimpi di siang bolong. Seorang berilmu, kalau dia serius dalam ilmu, dia harus punya hafalan di berbagai disiplin ilmu. Dalam nahwu dia punya hafalan, dalam sharaf dia punya hafalan, dalam akidah dia punya hafalan, dalam tauhid dia punya hafalan, dalam mustalahul hadis dia punya hafalan, dalam usul fikih dia punya hafalan. Dia punya hafalan di berbagai disiplin ilmu. Kalau dia sudah punya hafalan semua itu, baru dikatakan penuntut ilmu. Makanya kalau kita ini, ya termasuk saya juga, kita ini dianggap penuntut ilmu min babil majaz, bukan penuntut ilmu hakikat. Ya, majaz, min bab majaz, kiasan saja. Kenapa? Berapa banyak yang kita hafal dari ilmu kita? Ya, sudah berapa disiplin ilmu yang kita hafal di situ? Ya. Karena itu ya kalau dikatakan menuntut ilmu ya malu-malu juga. Ya. Kata sebagian guru kami, kita ini sekarang penuntut ilmu majazan saja, kiasan saja, bukan penuntut ilmu secara hakikatan. Karena penuntut ilmu hakikatan kerja mereka ta'allum, menulis, mencatat, menghafal, mengurajaah, ya, membahas, itu kerjaannya penuntut ilmu. Intinya adalah jangan terjun di dakwah sebelum punya basirah yang benar, yang baik. Kalau tidak, dia akan berkomentar pada hal-hal yang aneh. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib, kata para ulama. Siapa yang berkomentar bukan pada bidangnya, maka apa? Dia akan mendatangkan hal-hal yang aneh yang tidak pernah diucapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Masalah yang keempat, ar-rabi'ah min dalaili husni tauhidi kaunuhu tanzihul lillahi ta'ala, kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah. Di antara dalil-dalil baiknya kebaikan tauhid adalah bahwa tauhid itu menyucikan Allah dari semua hal-hal yang buruk. Kalau ada yang bertanya, mana buktinya tauhid itu bagus? Mana dalilnya, mana buktinya bahwa tauhid itu adalah hal yang baik? Kata beliau, min dalaili husni tauhid, di antara bukti, di antara dalil bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang hasan, sesuatu yang baik, adalah bahwa tauhid itu menyucikan Allah Ta'ala dari dari semua masabbah, hal-hal yang buruk. Menyucikan Allah Ta'ala dari semua hal yang buruk. Ya. Dikarenakan jalan para rasul, Allah Ta'ala berfirman menyebutkan jalan para rasul.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Al-Aqidatul Wasithiyah, beliau menyebutkan jalan ini bahwa Allah mengucapkan salam kepada para rasul, wa salamun alal mursalin, keselamatan kepada para rasul. Para rasul itu semuanya selamat. Kenapa? Li salamati ma qaluhu, karena ucapan para rasul selamat dari menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk rasul. Dikatakan oleh Allah, salamun alal mursalin, selamat kepada semua rasul. Mereka semua selamat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena lisan mereka selamat dari mencela Allah, dari menisbatkan hal yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tanda keutamaan tauhid. Di antara bentuk keutamaan tauhid adalah menyucikan Allah taala dari semua hal yang buruk. Al-khamisah, anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Sebaliknya, kalau ada yang bertanya, apa dampak buruknya kesyirikan? Kenapa kesyirikan itu buruk? Kata beliau, di antara tanda buruknya tauhid atau di antara bentuk buruknya kesyirikan adalah syirik itu mencela Allah. Syirik itu apa? Padanya terdapat celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ya, dia mengambil hak Allah atau menyerahkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 6. As-sadisah, masalah yang keenam, wahiyya min ahammiha. Perhatikan, kata beliau, ini termasuk masalah yang paling penting. Apa itu? Ib'adul muslimi anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yusyrik. Kata beliau rahimahullah, di antara masalah yang terpenting adalah seorang muslim wajib menjauh dari kaum musyrikin. Harus menjauh dari kaum musyrikin. Bukan hanya menjauh dari perbuatannya, tapi juga orangnya. Jangan tinggal berbaur bersama mereka. Jangan hidup di tengah-tengah mereka. Li'alla yasira minhum, agar dia tidak menjadi seperti mereka. Walau lam yusyrik, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan. Orang muslim tidak melakukan kesyirikan, menyembah kepada Allah, tapi hidup di tengah-tengah kaum musyrikin, orang-orang kafir. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia wajib untuk berhijrah. Kalau dia tinggal di negara, di daerah, di lingkungan yang musyrikin, dia wajib hijrah. Jelas sampai sini? Dikarenakan hijrah adalah meninggalkan tarku baladil kufur ila baladil Islam. Meninggalkan negeri kafir kepada negeri Islam. Ini definisi hijrah dalam syariat. Karena itulah kalau cuma pindah domisili, enggak dibilang hijrah. Pindah domisili kabupaten, kecamatan, enggak dikatakan hijrah. Selama itu masih dalam negara Islam. Nah, di sini hal yang penting, bahwa tauhid itu tidak cukup yang penting saya tidak berbuat syirik. Yang penting saya hanya menyembah Allah. Tauhid itu mengharuskan kamu menjauh dari kaum musyrikin, tidak berbaur dengan mereka. Dan ini adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. La ilaha, yakni menafikan sembahan yang disembah, yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya mengingkari orang-orang yang menyembah Allah. Dia menyembah selain Allah. Mengingkari orang-orang yang menyembah selain Allah. Dan ini butuh pembahasan tersendiri sebenarnya, berkenaan dengan al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan itu ada 3 bentuk. Berlepas diri dari kesyirikan itu ada 3 bentuk.
Yang pertama al-bara'atu minasyirik, berlepas diri dari kesyirikan itu sendiri. Jangan menyembah selain Allah, jangan melakukan kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan itu sendiri. Yang kedua adalah berlepas diri dari sembahan selain Allah kalau dia ridho untuk disembah. Berlepas diri dari sembahan selain Allah kalau dia ridho untuk disembah. Ada misalnya ada jin-jin, setan-setan atau orang-orang soleh, ya, tapi sebenarnya bukan soleh, cuman dibilang orang soleh, tapi sebenarnya tidak soleh. Yang dikatakan wali padahal bukan wali. Ada orang-orang seperti itu disembah selain Allah, kemudian dia ridho, dia setuju, bahkan mengajak orang untuk menyembah dirinya, maka ini juga kita harus berlepas diri darinya. Siapapun yang mengajak orang menyembah dirinya atau dia disembah dan dia tidak mengingkari, maka dia tagut, dan kita wajib mengingkari dan berlepas diri dari tagut. Ini bara'ah yang kedua. Yang ketiga, al-bara'atu minal musyrikin, berlepas diri dari para penyembahnya. Para apa? Para penyembahnya. Jadi bukan hanya berlepas diri dari kesyirikan, bukan hanya berlepas diri dari yang disembah, tapi juga kita harus berlepas diri bara' dari para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bara' dengan 3 bentuknya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim atau Allah taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, idz qalu laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan bagi kamu wahai Muhammad, bagi kalian wahai kaum muslimin, sudah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama dengan mereka, bersama dengan beliau. Menunjukkan ini bukan hanya jalannya Ibrahim, tapi jalan semua nabi dan rasul. Apa itu? Idz qalu liqaumihim, ketika mereka semua nabi-nabi ini berkata kepada kaumnya yang musyrik, inna bura'a'um minkum. Apa ini? Kami berlepas diri dari kalian. Ini bentuk 1, 2 atau 3? Hah? Ketika Nabi Ibrahim berkata, kami berlepas diri dari kalian, ini bentuk pertama, kedua atau ketiga? Bentuk ketiga, berlepas diri kepada penyembah berhala selain Allah. Kami berlepas diri dari kalian dan kepada siapa yang kalian sembah selain Allah. Ini bentuk berapa? Bentuk kedua. Jelas sampai sini? Adapun kesyirikannya jelas. Seorang muslim harus berlepas diri dari kesyirikan, tapi tidak sempurna kamu meninggalkan kesyirikan sampai kamu berlepas diri dari sembahannya dan kepada siapa yang kamu sembah. Allah juga tegaskan dalam surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ini bentuk berapa? Bentuk kedua, sembahan selain Allah. La a'budu ma ta'budun. Ya kan? Wala ana abidum ma abattum. Dipertegas. Ini berlepas diri dari. Karena itulah tidak cukup seorang muslim mengatakan, ada yang mengabarkan kepadanya, oh di sana ada sesajen, ada orang bawa sesajen di laut. Di sana ada acara ini di kuburan, misalnya menyembah atau menyembelih untuk penghuni kubur atau menyembelih untuk penghuni sungai. Kemudian dia mengatakan, terserah mereka, yang penting bukan saya. Saya sih tidak mau, tapi terserah mereka. Ini orang seperti ini musyrik. Orang yang mengatakan terserah mereka, yang penting bukan saya, ini orang musyrik. Belum muslim dia. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang muslim tidak cukup yang penting saya tidak berbuat syirik. Enggak cukup. Kamu harus mengingkari kesyirikannya, mengingkari siapa yang disembah, dan mengingkari para penyembahnya. 3 ini wajib diingkari. Kapan dia mengingkari 1 saja dari 3, bukan muslim. Dia mengingkari 2 dari 3, bukan muslim. Nanti muslim kalau dia mengingkari 3-tiganya. Tidak menyembah kepada selain Allah, mengingkari siapa yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho, dan yang ketiga mengingkari siapanya? Orang-orangnya. Karena itulah kata beliau, di antara masalah yang penting, muslim tidak boleh berbaur dengan musyrik, walaupun dia bukan musyrik, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia tidak boleh berbaur bersama mereka.
Kenapa? Karena berbaur bersama mereka itu merupakan apa, bertentangan dengan prinsip al-bara atau minasyirik, berlepas diri dari kesyirikan. Di antara bentuknya adalah berlepas diri dari para penyembahnya. Ya. Dan belum ditambah lagi kalau berbaur dengan bersama mereka, lama kelamaan dia akan mengikuti mereka. Karena yang namanya maksiat semakin sering dilihat, semakin hilang pengingkaran dalam hati. Itulah alasannya sekarang kalau kita ke pasar, kita ke tempat-tempat keramaian, kita lihat perempuan terbuka auratnya, hati kita biasa-biasa saja. Ini musibah kalau tidak ada pengingkaran. Kenapa biasa-biasa saja? Sudah sering lihat yang begituan. Sehingga apa? Pengingkaran di hati berkurang. Itu musibah besar pada hati. Bagaimana lagi dengan orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik, tiap hari melihat kesyirikan, mungkin hari pertama tinggal di situ benci luar biasa, bulan depannya sudah berkurang bencinya, bulan depannya sudah dianggap oh biasa. Yang penting bukan saya. Maka terbiasa melihat kesyirikan, terbiasa melihat kemaksiatan, ini akan mengurangi pengingkaran dalam hati. Dan kapan pengingkaran di hati sudah hilang, maka itulah merupakan bentuk kesesatan. Sebagaimana kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala an, "Innad dhalala kullu dhalal an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkiru ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawuna fid din fa inna dinallahi wahid." Sesungguhnya kesesatan yang betul-betul kesesatan adalah engkau menganggap baik hal-hal yang dulunya kamu benci, yang kamu ingkari. Demikian pula sebaliknya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Azan dulu.
Taib. Qala rahimahullahu taala al-mas'alatul as-sabi'ah kaunut tauhidi awwala wajibin. Tauhid adalah kewajiban yang pertama. Sekali lagi perhatikan ini. Ini kalimat mungkin klise bagi sebagian orang. Ya. Ya ini kayak formalitas. Tapi ini hal yang harus diyakini dan betul-betul diterapkan. Tauhid adalah kewajiban yang pertama qabla kulli syai', kepada sebelum segala sesuatu. Baru belajar agama, tauhid. Ada orang baru hijrah, tauhid. Baru taubat dari preman misalnya, tauhid. Seperti yang sudah kita sebutkan, jangan disebutkan dengan yang lain. Baru belajar agama diajak belajar bahasa Arab, belum apa-apa, belum tauhid, belum apa-apa. Ini salah orientasi. Atau baru belajar agama disuruh ikut kajian-kajian yang sudah mendalam atau yang seharusnya nanti diikuti kalau sudah punya basic-basic yang bagus. Bukannya dilarang, tapi kan kasihan. Kata para ulama, summul kibar, ta'amul kibar, summul lissigar. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Kalau orang sudah lama belajar agama, itu ada makanannya sendiri. Kalau ada orang baru mengenal agama, itu ibarat bayi. Kalau dikasih makan orang dewasa, mati dia. Jadi ada hal-hal yang belum saatnya dia tahu. Baru mau tahu, baru baik, baru datang mengenal agama, baru pengen baik, masya Allah, ya menunjukkan Allah ingin kebaikan kepada dirinya. Tapi kebetulan dia selama ini basicnya melakukan maksiat ini, melakukan amalan bid'ah ini. Yang pertama kali didakwahkan kepadanya adalah maksiatnya dengan bid'ahnya. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Jadi dakwah yang pertama kali diterima jangan, banyak sekali larangan. Padahal itu nanti akan disampaikan, ada waktunya disampaikan, belum saatnya disampaikan dia larangan dari maksiat itu. Perbaiki dulu tauhidnya. Syukur-syukur dia tidak kabur di pertemuan kedua. Oh, kita baru datang mau belajar sudah dilarang ini macam-macam. Ya. Syukur-syukur kalau dia masih mau datang. Padahal kalau seorang bersabar, dan di sinilah fikih. Karena fikih itu bukan yang penting saya sampaikan kebenaran, terserah kamu terima atau tidak, bukan itu. Fikih adalah menyampaikan kebenaran pada tempatnya, pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat. Makanya kata beliau, tauhid adalah kewajiban pertama kali. Kalau Nabi Muhammad SAW dakwah pertama beliau tauhid, kenapa kita bukan tauhid? Kenapa kita yang lain? Ada orang baru belajar agama dengan pakaian masih mungkin perempuan masih belum sempurna menutup auratnya, datang pengajian, diajarkan tauhid. Karena tauhid kalau sudah bagus, yang lainnya gampang masuknya. Mungkin kita kasih saran lain kali, mungkin perbaiki pakaiannya dan sebagainya. Mungkin kita kasih saran, tapi kemudian menghukumi dan kemudian dengan sikap yang keras, ya sayang kalau cuman kita ingin suruh dia tegas atau meninggalkan larangan, tapi dia lari dari dakwah tauhid. Maka ini kewajiban yang paling pertama yang harus diperhatikan. Dimanapun dia membuka dakwah, maka dakwah pertama adalah tauhid. Siapapun orang yang baru mengenal agama, dakwah kepadanya adalah tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah, ibadah. Perbaiki dulu ibadahmu kepada Allah. Dia minum minuman keras, dia di luar berjudi, dia di luar ini, masalah belakangan itu. Perbaiki dulu tauhidnya. Kalau tauhidnya bagus, akan mengantarkan kepada yang lain bagus. Dan kalau dia meninggal sebelum memperbaiki judinya, sebelum dia meninggalkan judi, sebelum dia meninggalkan minuman keras, kalau dia meninggal, setidaknya dia tidak kekal dalam neraka. Sudah bagus tauhidnya. Tauhid yang paling penting diajarkan kepada orang-orang yang baru belajar. Jangan disibukkan dia dengan yang lain. Jadi panitia kajian masih tidak ada. Fokuskan belajar tauhid. Kalau sudah bagus tauhidnya, mau bantu-bantu mengurus pengajian silakan. Tapi sebelum itu jangan sibukkan dengan hal lain kecuali perbaiki tauhid kepada Allah. Belajar yang benar tentang tauhid. Karena tauhid tidak selesai dalam waktu 6 bulan, apalagi satu tabligh akbar dari awal sampai akhir. Tidak bisa tauhid selesai dalam 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun belum tentu orang paham tentang tauhid.
Belum tentu. Maka fokuskan belajar di tauhid. Kalau ada orang mengatakan tauhid itu gampang, selesai paham mengenai tauhid. Ini kebodohan. Tauhid itu gampang, belajar 1 tahun insya Allah sudah bagus tauhid. Ini kebodohan. Karena kapan dia menganggap tauhid itu gampang, dia akan meremehkan kesyirikan dan tidak takut kepada kesyirikan. Dan siapa yang tidak takut pada kesyirikan, itu adalah puncaknya kebodohan. Iya. Karena itulah kata beliau, annahu yubda'u bihi qabla kulli syai' hatta shalah. Karena tauhid adalah kewajiban yang pertama, maka dakwah dimulai dengannya bahkan sebelum sholat. Bahkan sebelum sholat. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, sholat baru turun 10 tahun setelahnya. Sholat tidak diwajibkan dari tahun pertama kenabian. Tahun ke-10 baru wajib sholat. Tahun 10 kenabian. Jadi 10 tahun itu tidak ada perintah sholat. Dakwah tauhid ilallah, ada sholat, tapi bukan diwajibkan seperti sholat 5 waktu yang ada sekarang. Sholat 5 waktu kan turunnya di tahun 10 kenabian. Puasa dan zakat di tahun kedua Hijriah. Berarti 15 tahun setelah Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi, baru turun puasa dan zakat. Bukankah ini sudah cukup menunjukkan pentingnya tauhid didahulukan? Hatta sholat sekalipun diundurkan, tauhid lebih dahulu. Kalau tidak bisa didakwahkan dua-dua bersamaan. Tentunya di sini mengurutkan seperti itu kalau tidak bisa kita lakukan bersamaan. Kalau bisa bersamaan ya lakukan tauhid sholat, ya kan? Tauhid puasa, tauhid zakat, iya. Tapi kalau misalnya kira-kira ada orang yang lari, yang kabur, tidak jadi mempelajari tauhid, gara-gara kita urusi masalah puasanya dan zakatnya, kita kritik dia, kita suruh dia meninggalkan yang haram ini, jangan melakukan ini. Yang itu membuat dia lari dari tauhid, ini jelas merupakan kesalahan. Ya, karena melalaikan skala prioritas dalam dakwah, yaitu dakwah kepada tauhid. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.